Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hukum zina di dalam Islam? Zina di dalam Islam hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang perbuatan zina yang memang betul-betul harus dijauhi, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat keji dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang sangat buruk. Jadi teman-temanku semuanya, kalau kita pengen menghindari zina, tentu perbuatan-perbuatannya juga harus dijauhi dari hal yang terkecil. Karena terjadi zina itu berawal dari pandangan. Ya, dari pandangan itu menusuk ke dalam hati, dari hati itu timbul hasrat, dan dari hasrat itu timbul rasa keinginan ingin berjumpa karena menahan rasa rindu. Dan setelah berjumpa, ingin rasanya memegang seseorang yang betul-betul kita sayangi. Berawal dari pegangan tangan, ujung-ujungnya melakukan perzinahan yang sangat keji. Kenapa? Makanya Allah itu sudah mewanti-wanti kepada kita, hambanya, baik laki-laki dan perempuan yang beriman. Allah panggil di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah ayat 30, kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan selanjutnya ayat 31 surat An-Nur, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai dadanya, ya. Dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, ayahnya, orang tua kandung, dan seterusnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang pandangan. Menjaga pandangan itu sangat penting, karena perbuatan zina itu berawal dari pandangan. Karena tidak menjaga pandangan, mengumbar pandangan, sehingga orang tersebut karena tidak bisa menjaga pandangan, suka mengumbar pandangan, melakukan perbuatan zina. Seperti yang sekarang sedang marak-maraknya gitu. Terjadi perzinahan antara bahkan saudara kandung, antara ibu kandung, mertua kepada mantunya, bahkan putri kandungnya sendiri, bahkan santrinya sendiri dijinahi. Banyak di berita-berita. Mohon maaf banget, ustadz-ustadz yang masuk bui. Kenapa? Karena mereka mencabuli santrinya. Kenapa? Karena berawal dari pandangan. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa meninggalkan yang namanya medsos, kita tidak bisa meninggalkan HP Android, tidak bisa. Karena memang ini sudah zamannya. Yang terpenting adalah kita tetap berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, dan gunakan medsos itu untuk jalan dakwah, untuk jalan pahala, untuk jalan kebaikan, untuk jalan meraih ridhonya Allah gitu. Karena kita nggak bisa mengerem gitu berita-berita yang di Facebook, berita-berita yang di Instagram atau di TikTok, di YouTube. Padahal kita tidak ada niat satupun untuk mencarinya, tapi kadang-kadang memang dikirim oleh orang-orang yang berpikiran jorok. Bahkan orang-orang yang jahat di medsos itu nggak semuanya baik, nggak semuanya berpikiran positif. Ada beberapa orang yang memang mereka berpikiran negatif, kecanduan video P gitu, yang tak senonoh. Mereka kirim ke kita. Kalau kita tidak bentengi dengan keimanan, kita akan melihat, mengumbar pandangan kita untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Kita melakukan perzinahan. Karena orang yang sudah melihat hal yang seperti itu, ekspektasinya terlalu tinggi. Oh, yang dilihat besar gitu kan, punya pasangan saya enggak gitu. Atau yang dilihat, wah seksi, langsing,
tapi pasangan saya enggak gitu kan. Akhirnya ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, karena kalau di medsos itu tidak dibatasin gitu. Bisa melihat yang tak senonoh gitu. Dulu kita mau maksiat, zaman-zaman dulu orang tua kita, kakek nenek gitu, mau maksiat itu kudu keluar dulu, kelihatan orang gitu. Kalau mau ngelihat cewek-cewek seksi ya datang ke diskotik. Kalau sekarang enggak mesti seperti itu. Di kamar pun bisa bermaksiat. Scroll HP, lihat HP gitu kan, video-video yang tak senonoh yang mungkin tanpa sengaja kita ada niatan untuk lihat, tapi dikirim, kita tergoda karena lemah iman kita, tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengumbar pandangan tersebut. Yang terjadi apa? Perzinahan merajalela. Itu sebabnya, karena mengumbar pandangan. Ketika pandangan tidak terjaga, yakin kemaluan juga tidak akan pernah bisa terjaga. Ya, makanya kata ulama, orang yang sudah doyan yang namanya maksiat gitu, yang haram-haram itu doyan gitu ya, itu yang halal itu baginya seperti bangkai gitu, nggak ada rasa nikmatnya. Makanya semakin orang itu, laki-laki maupun perempuan, menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia itu akan semakin merasakan kenikmatan berhubungan dengan pasangan yang Allah halalkan. Tapi ketika dia mengumbar pandangan, melakukan perzinahan kepada yang bukan mahram, laki-laki maupun perempuan, istri ataupun suami gitu kan, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan indahnya berumah tangga yang memang sudah dihalalkan oleh Allah. Yang ketika menikah, ketika berjanji, ketika akad, tidak hanya bersaksi di hadapan orang tuanya saja, tapi juga bersaksi di hadapan Allah. Ketika bersaksi di hadapan Allah, arsy itu sampai bergetar. Dan tahu tidak, laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri yang Allah sudah halalkan, itu dirahmati Allah dan didoakan oleh 10.000 malaikat. Jadi jangan macam-macam. Orang yang suka mengumbar pandangan, dia akan melakukan perzinahan, tidak memikirkan halal haram. Sementara dosa zina itu kita tahu dosanya sangat besar, bisa menghapus amal kebaikan selama 70 tahun. Lah kita umurnya sampai berapa? Apa kita dapat Lailatul Qadar yang 1000 bulan? Kita dapat tidak? Atau kita umurnya nyampe tidak sampai 70 tahun? Kalau kebaikan umur 70 tahun, kita jatahnya 70 tahun, udah habis gitu gara-gara dosa zina yang kita lakukan. Tentunya zina yang zina besar gitu kan. Karena zina itu ada zina tangan, ada zina mata dengan memandang, ada zina hati dengan merasa, menghayal, merindukan laki-laki yang bukan mahram. Ada zina yang sangat besar, yaitu melakukan zina. Itu zina yang sangat besar. Kalau laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dia berzina, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kota tersebut atau dari negeri tersebut. Dan kalau laki-laki dan perempuan yang berzina dan dia sudah menikah, maka dihukum dengan dirajam, ditimpain dengan batu sekepalan tangan sampai meninggal. Itu hukum Allah di dalam kitabullah. Kalau tidak diterapkan di dunia, maka nanti hukumannya diterima di akhirat. Makanya segera bertaubat, taubatan nasuha. Orang yang berzina segera bertaubat, jangan ngulangin lagi. Makanya hindari perbuatan-perbuatan zina itu dengan cara kita jangan umbar pandangan. Ya, itu yang pertama. Kita jangan umbar pandangan. Kita jangan mengisi kekosongan dengan tidur makan. Kita harus banyak aktivitas. Atau kita memperbanyak puasa. Kita banyak melakukan aktivitas ibadah, munajat kepada Allah, majelis-majelis ilmu kita datangi. Kita lakukan aktivitas yang bermanfaat. Kalau seorang suami, lakukan aktivitas mencari nafkah, karena itu juga adalah ibadah. Ibadahnya, pahalanya yang besar bagi seorang suami adalah mencari nafkah. Makanya dalam hadis Nabi, seorang laki-laki sedang mencari nafkah dan dia meninggal dalam keadaan mencari nafkah, maka dia mati syahid. Karena begitu penting dan wajibnya seorang suami itu mencari nafkah. Jadi hindari pengangguran, hindari kita sendirian terus di kamar pegang HP, hindari seperti itu. Karena kalau tidak menghindari itu, aktivitas kita terlalu banyak tidurnya sama makan, tidak aktif di luar untuk memberikan manfaat untuk umat, ya kita nanti maksiat akhirnya.
Ya, kita bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah